curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menginjak kepada acara, perkenankan kami membacakan susunan acara. Acara dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Ustadz Abdul Harith Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian dilanjutkan sambutan Ketua Panitia PPSB Ustadz Fahmi Hasan Hafizahullah Ta'ala. Susunan acara selanjutnya, Mudir menyampaikan tausiah dan penyambutan santri-santriwati baru secara virtual. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutupan sekaligus doa. Memasuki acara pertama, yaitu acara pembukaan, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara. Kita menginjak susunan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Abdul Harith Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Al-Ustadz Abdul Harith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن
تشرك بما ليس لك به علم وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Syukran jazilan kepada Ustadz Abdul Harith hafizahullah ta'ala atas bacaan yang dibacakan tadi, sedikit menggambarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur manusia sedemikian rupa, bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya. Kemudian kita menginjak kepada susunan acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia PPSB Ustadz Fahmi Hasan Al-Hanif hafizahullah ta'ala. Tafadhal Ustadz Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Mudir Am Pesantren Islam Internasional Al-Andalus, Ustadz Nurdin Apud Sarbini LC hafizahullah. Yang kami hormati pula para mudir departemen beserta dengan segenap jajaran hafizakumullah. Yang kami banggakan segenap asatidzah dan ustadzat, para pendidik dan tenaga kependidikan hafizakumullah. Dan yang kami muliakan segenap orang tua dan wali santri baru putra dan putri hafizakumullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang pertama dan tak lupa, kami mengucapkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh limpahan rahmat karunia-Nya. Teriring salawat dan salam kami haturkan pula kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada segenap pengikut beliau hingga datang satu hari yang pasti akan terjadi di akhir nanti.
Yang kedua, dan tentu saja sungguh merupakan sebuah kebahagiaan dan kehormatan bagi kami untuk bisa mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak dan Ibu semuanya, seluruhnya. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kami. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan keluarga besar Pesantren Islam Internasional Al-Andalus. Bapak Ibu yang kami muliakan, pagelaran acara welcome pada tahun ini dengan mengusung tema bersinergi membangun generasi robbani, cendekia, dan mandiri dengan berat hati harus dilaksanakan secara online di tengah wabah pandemi. Namun kendati pun demikian, seperti kata mereka, layar tetap haruslah berkembang, kaki harus tetaplah melangkah, maka kita akan tetap saling dekat meski terpisah oleh jarak. Kita akan mencoba berjalan, beriring bersama, saling bercengkerama, menyamakan frekuensi, mewujudkan visi dan misi. Dan kami berterima kasih, jazakumullahu khairan, untuk kepercayaan yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, kekuatan, dan keberkahan dalam kami melaksanakan amanah tersebut. Yang ketiga, dan pada akhirnya, kembali kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, untuk setiap kebaikan yang kita dapatkan bersama di sepanjang hari ini. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kami memohonkan maaf yang seluas-luasnya untuk segala salah ucap dan sikap, serta untuk segala kekurangan dalam penyelenggaraan pagelaran acara pagi hari ini. Selamat mengikuti acara hingga akhir selesai nanti. Allahu yubarik fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustadz Fahmi Hasan Al-Hanif Al-Si hafizahullah ta'ala. Menginjak susunan acara selanjutnya, yaitu Mudir Am menyampaikan tausiah dan penyambutan santri-santriwati baru secara virtual. Kepada Ustadz Nurdin Apud Sarbini, tafadhal maskura. Terima kasih Ustadz Jarir atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala atamil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mamat. Amma ba'du. Yang kami hormati Mudir Departemen Pendidikan Pesantren Al-Andalus, Ustaz Aminullah Yasin, LC, beserta jajaran. Yang kami hormati Mudir Departemen Pengasuhan Pesantren Islam Al-Andalus, Ustaz Rijal Huda, SKOMI, beserta jajaran. Yang kami hormati Mudir Departemen Rumah Tangga, Ustadz Arifin Saifullah LC beserta jajaran. Yang kami hormati Mudir Balitbangwas Ustadz Bibi Wahyu SAG beserta jajaran. Yang kami banggakan rekan-rekan asatidzah dan staf pesantren Islam Al-Andalus. Juga tak lupa yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, wali santri pesantren Islam Al-Andalus, adik-adikku, anak-anakku, semuanya santriwan, santriwati yang baru pesantren Islam Al-Andalus, hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana insyaallah ta'ala kita semua bahagia atas kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat tersebut sehingga kita digolongkan olehnya termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Meskipun kata Allah Subhanahu wa taala hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang mampu menjadi hamba yang bersyukur. Rekan-rekan asatidzah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Rasa bangga yang susah untuk diuraikan dengan kata-kata yang ada di dalam diri saya pribadi dan teman-teman pada saat ini. Karena secara resmi insyaallah taala hari ini bahwa kita diikat dengan satu ikatan silaturahim insyaallah taala yang lebih kuat dalam rangka kita sama-sama menunaikan kewajiban yang masing-masing ada di pundak kita semua. Sebagai orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sedikit pengetahuan atau mungkin diberikan kesempatan lebih dulu tahu lebih tepatnya akan beberapa daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, punya kewajiban kami-kami yang ada di pesantren untuk mengamalkan ilmu tersebut lalu mendakwahkannya kepada orang lain. Ini kewajiban yang tidak bisa ditolak oleh kita, yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Serta kita bersabar di dalam mendakwahkannya. Begitupun tentunya berbicara tentang orang tua. Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Pun putra-putri kita, terutama yang sudah menginjak usia baligh, ya, memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi ini semuanya adalah kita dalam satu pijakan yang sama, yaitu menunaikan kewajiban. Sehingga teman-teman panitia memilih tema pada pagi hari ini, acara kita Welcome Day virtual ini, yaitu bersinergi membangun generasi Rabbani, cendekia dan mandiri. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Tentu dalam situasi dan kondisi yang kita maklumi bersama hingga hari ini kita masih dalam suasana pandemik. Ya, alhamdulillah sudah ada progres yang signifikan, ada kelonggaran-kelonggaran yang kita dapat rasakan di hari-hari terakhir ini. Namun demikian masih kita ada dalam batasan-batasan sebagai wujud tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas kita ini. Sehingga acara kita hari ini berbeda dengan acara yang biasa kita lakukan setahun sekali seperti ini dilakukan di dalam pesantren. Namun hari ini ya kita dari tempat masing-masing, ya guru-guru alhamdulillah hari ini semuanya sudah standby di pesantren dari 2 pekan yang lalu untuk menyiapkan segala hal yang perlu disiapkan untuk kita menunaikan kewajiban kita. Bapak Ibu sekalian alhamdulillah dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku dimanapun kalian berada untuk saat ini, insyaallah ta'ala absyir biiznillah. Sebentar lagi kita akan sampai kepada saat di mana Allah akan mengumpulkan kita di tempat yang insya Allah Ta'ala akan senantiasa merindukan kalian, tempat yang insya Allah Ta'ala akan menjadi pijakan dan batu lompatan untuk kita meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat insya Allah Ta'ala. Mohon izin pertama-tama Ana ingin menyampaikan nasihat untuk Ana pribadi dan juga untuk Bapak Ibu sekalian para wali santri pesantren Al-Andalus yang baru, baik yang SMP maupun yang menjelang SMA I'dad, yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu insya Allah Ta'ala tanpa mengurangi rasa hormat, ta'zim dan sayang kepada anak-anak sekalian. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan kepada kita bahwa anak itu adalah amanat, ya, yang mana pendidikannya merupakan kewajiban bagi kita.
Rasulullah SAW menyabdakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitih wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian, kata Rasulullah SAW, adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang bapak, dia menjadi pemimpin. Ya, seorang pemimpin, ya, seorang amir, seorang raja, seorang presiden, gubernur, bupati akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang kepala rumah tangga, seorang bapak dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya yang di dalamnya ada istri dan anak-anak. Seorang ibu juga punya tanggung jawab, yaitu dia bertanggung jawab di dalam rumah, ya, dan juga kepada anak-anak dari suaminya, artinya anak-anak dia. Fakullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma stara'ah ahafidun dzalika am dhayya ahafidhu dzalika am dhayya, kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap pemimpin rumah tangga, pemimpin keluarga, ya, pemimpin rumah, ibu-ibu, tentang bagaimana yang dipimpinnya. Ahafidhu dzalika am dhayya, apakah dia pelihara, ya, amanah tersebut, dia tunaikan atau dia sia-siakan. Hatta yas'alar rajula an ahli baitihi, sampai kepada hal yang sifatnya seolah-olah itu remeh-temeh, hal yang sangat detail, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang keluarga kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, makanya di antara perintah Allah Subhanahu wa taala misalnya wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Nah, ini kewajiban sholat. Dan bagi kita orang tua memiliki kewajiban untuk mengajak keluarga kita, anak-anak kita mengerjakan sholat. Bagaimana mereka mau mengerjakan sholat kalau kemudian mereka tidak terlebih dahulu belajar tentang sholat dan bersabar dalam melakukan itu semua. Ya. Para ulama mengatakan, ya, segala sesuatu yang wajib untuk dikerjakan, maka hal-hal yang mendukung untuk terwujudnya, terlaksananya kewajiban tersebut menjadi wajib. Contoh dalam hal ini Allah memerintahkan kita, mewajibkan kita sholat. Maka sholat itu wajib. Tapi untuk bagaimana sholat, itu adalah juga kemudian ikut menjadi wajib. Belajar tentang sholat menjadi wajib, beli pakaian supaya menutup aurat untuk kita sholat menjadi wajib, dan seterusnya dan seterusnya. Nahnu narzuquka wal aqibatu la nas'aluka rizqan, kata Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berbicara, tidak meminta kepadamu rezeki. Yang Allah minta adalah bagaimana kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu taqwa, dan balasan yang baik di akhirat maupun di dunia adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita punya rasa takut, ya, di dalam diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Khawatir jangan sampai generasi kita ini adalah generasi yang tidak bisa menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa. Betapa banyak sekarang orang mau, tapi tidak bisa. Karena tidak bisa, akhirnya dia tidak melaksanakan. Maka kata Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Jangan sampai kemudian datang setelah mereka pengganti generasi anak keturunan yang mengabaikan salat, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, mengikuti hawa nafsu, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Karena apapun alasannya, ya, kalau seperti itu terjadi, maka kelak kata Allah Subhanahu wa taala akan tersesat. Orang tersebut akan tersesat di dunianya maupun di akhiratnya, wal iyadu billah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Maka kata Allah, takutlah untuk kita orang-orang, ya,
meninggalkan di belakang kita penerus generasi ya, dhi'afa yang lemah. Lemah dalam berbagai hal kata para ulama. Lemah terutama secara akidah, lemah secara ibadah, lemah secara ekonomi termasuk, lemah secara pengetahuan, lemah secara fisik, lemah dalam berbagai macam hal. Jangan sampai keluarga kita, keturunan kita termasuk orang-orang yang lemah. Khafu alaihim, takutlah atas mereka. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semua memaklumi bahwa Rasulullah SAW menyabdakan kalau kita meninggal dunia, semua kita terputus aktivitasnya, terputus amalannya, tapi ada yang langgeng. Di antaranya 3 hal, yaitu apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Au waladun salihun yad'u lah, atau anak yang soleh yang kelak ketika kita meninggal dia mendoakan kita. Ya. Demi Allah, tidak ada manfaatnya secara langsung bagi kita ketika anak-anak itu hanya sukses secara duniawiyah ketika kita sudah mati. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Bahkan mungkin yang ada justru sebaliknya. Tetapi yang satu-satunya yang bermanfaat dari anak kita ketika kita sudah meninggal adalah dia mendoakan kita. Sehingga kata Rasulullah SAW, di dalam kubur itu nanti, di akhirat itu nanti, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat seseorang yang soleh di dalam surga. Ya. Kemudian dia berkata, Ya Rabb, anna li hadhihi. Ya Allah, dari mana ini kok derajat surga kita naik? Kita di akhirat ini dan di alam barzah ini kok diberikan kemudahan. Dari mana? Saya tidak merasa mengerjakan ini, saya tidak perasaan tidak layak untuk mendapatkan ini seolah-olah seperti itu. Tapi Allah memberikannya. Dia bertanya kepada Allah, dari mana ini wahai Allah? Maka Allah menjawab, fayaqulu bistighfari waladika lak. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya, ini adalah berkat dari doa, berkat dari istighfar, permohonan maaf, permohonan ampun yang diajukan oleh putramu kepadaku untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Terlebih apalagi kalau anak-anak kita nanti sampai bisa menghafal Al-Qur'an. Maka di dalam surga itu kita akan memakai mahkota, dan yang memakai mahkota kehormatan dan kemuliaan itu dipakaikan oleh putra-putri kita, insyaallah taala. Allahumma amin. Maka hadiah terbaik dari kita, para orang tua, para guru kami sebagai pengganti orang tua, ketika nanti anak-anak bergabung dengan kami secara full dalam program pendidikan ini, tentunya hadiah terbaik dari kita untuk mereka, buah hati kita, generasi kita adalah pendidikan yang terbaik. Rasulullah SAW menyabdakan, ma nahila walidun waladahu afdala min adabin hasan. Tidak ada suatu hadiah yang lebih utama, yang lebih berharga yang diberikan orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik, selain pendidikan yang layak. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Tapi untuk kita mengharapkan anak yang soleh, kita semuanya tentu punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan. Anak kita ingin lebih baik dari kita. Anak kita harus lebih soleh daripada kita. Ternyata Bapak Ibu, ya, pepatah kita ada yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin kalau kita renungkan secara seksama, pepatah itu ada kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Keturunan itu sebagian yang merupakan turunan dari yang lain. Artinya anak itu akan mirip-mirip dengan orang tuanya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menolong seorang anak yang ditinggalkan, bahkan hartanya dijaga oleh Allah, perlindungan anak itu betul-betul
betul dijaga oleh Allah. Kenapa Allah menjaga anak itu yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi? Lantaran wa kana abuhuma sholihah. Lantaran kedua ibu bapaknya soleh. Bukan anaknya yang soleh, anaknya masih kecil pada saat itu. Tapi Allah jaga, sampai pun hartanya sama Allah dijaga. Harta itu ditimbun oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Musa dan Khidir menemukannya alaihi wassalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti jejak mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun pahala atas amal-amal mereka. Setiap manusia terkait dengan pekerjaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan kepada kita suatu janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bahwa kalau kita orang tua soleh, anak kita soleh, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita kelak di dalam surga. Dan ini menjadi mimpi yang terindah yang insya Allah taala akan menjadi kenyataan untuk kita semuanya biidznillah taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, adik-adikku santriwan santriwati Al-Andalus ya, yang kami cintai, kita harus paham ya, adik-adik harus pahami bersama, Bapak Ibu kita pahami bersama bahwa belajar itu sama artinya dengan berjuang. Berjuang artinya berkorban. Rasulullah SAW menyabdakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumahnya, berangkat dari rumahnya, pergi dari rumahnya, atau sekarang mengkhususkan waktu di rumahnya untuk mengakses ya BDR, LFH, ya PJJ, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Maka orang tersebut ada dalam kategori atau dia dianggap sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sampai ia kembali. Ya, jadi ketika nanti adik-adik ada di pesantren atau ketika sekarang untuk sementara waktu belajarnya dari rumah, itu sama dengan kita sedang berjuang. Kita sedang berjihad. Nanti kalau sedang di pesantren, ya tambah lagi kita sedang berkorban. Ya, karena sekali lagi rumusnya belajar sama dengan berjuang, berjuang sama dengan berkorban. Nanti adik-adik harus tahu, insya Allah semuanya sudah pernah survei ya ke sini ya, bahwa pesantren bukan hotel. Pesantren bukan seperti di rumah. Ya. Pesantren bukan resto. Ya, bukan restoran. Waktunya makan diatur, ada waktunya, disiplin, ya kan? Belajar disiplin. Waktu makan pagi jam 6 sampai jam setengah 8 misalnya, atau jam 7. Kita harus makan pagi sarapan. Karena bukan restoran, maka kemudian ada jadwalnya. Karena bukan restoran, menunya juga tidak bisa milih-milih. Ya kan? Begitupun nanti makan siang dan seterusnya. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, ntar yang paling susah itu adaptasi di sini nih, di dalam hal makanan. Ya, di dalam hal makanan. Tapi insya Allah Taala bukan suatu hal yang yang susah ya untuk dilewati. Insya Allah semua kita pasti bisa melewatinya. Biasanya kami namai dalam waktu-waktu yang normal di tahun-tahun sebelumnya ya 3 bulan pertama ya maksimal biasanya 3 bulan rata-rata ya itu kita sebut dengan masa berkabung. Ya. Anak ya, yang tadinya semangat dari rumah, begitu dilepas, ditinggal oleh orang tuanya, mulai dia merasa dikucilkan, merasa sendiri, merasa dibuang oleh orang tua. Emaknya yang meninggalkan, waduh, mulai kehilangan. Sehingga belum nyampe di rumah atau baru sampai rumah harus telepon, ya kan? Dan seterusnya. Baru 2 hari pengen dijenguk atau pengen menjenguk dan seterusnya. Ini berat. Tapi insya Allah Ta'ala itu dari pengalaman-pengalaman kami, insya Allah Ta'ala maksimal biasanya 3 bulan, rata-rata 3 bulan, insya Allah sudah tuntas. Ya. Jadi pesantren nanti seperti itu kondisinya insya Allah Ta'ala. Tapi saya yakin, Ustadz yakin, adik-adik yang angkatan 2020-2021 ini insya Allah Ta'ala ya sudah siap ya
Apalagi sekarang di rumah kita udah bosan ya kan, di rumah mulu nggak boleh keluar. Di sini kita bisa main futsal, main basket, main badminton, main yang lain-lainnya. Banyak temannya insya Allah Ta'ala. Kita semua di sini happy. Walaupun pesantren bukan tempat rekreasi, ya, dan juga tetapi pesantren juga jangan kemudian diibaratkan sebagai penjara yang suci. Itu salah. Kita bukan penjara, kita tempat belajar, tempat berjuang, ya, untuk mencari kebahagiaan kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah dan adik-adikku yang kami cintai. Nah, di pesantren ini, di pesantren Al-Andalus, pendidikan itu ya kita berafiliasi kepada 2 kementerian di pemerintahan kita. Yang pertama untuk pendidikan formal kita berafiliasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, yaitu SMPIT dan SMAIT. Jadi kita meskipun pesantren, tetapi afiliasinya ke Dignas, ya, SMP dan SMA. Untuk pelajaran-pelajaran kepesantrenannya, nah kita berafiliasi ke Kementerian Agama. Jadi kita kurikulumnya insya Allah Ta'ala terdaftar di 2 kementerian secara formal di negara kita, di pemerintahan kita, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, yang sekarang menterinya Pak Nadiem Makarim, ya, kemudian untuk kepesantrenannya berafiliasi ke Kementerian Agama yang siapa menterinya? Pak Fahru Rozi, ya. Insyaallah taala hafizahumullah wa hadahumullah. Kemudian program unggulan yang ada di pesantren. Itu yang pertama tahfidz Al-Qur'an 30 juz. Jadi putra Bapak Ibu, putri Bapak Ibu, adik-adik sekalian, insyaallah taala nanti mudah-mudahan Allah berikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya. Nanti anak-anak menghafal 30 juz. Insya Allah dalam 6 tahun lulus. Salah satu syarat kelulusan adalah selesai 30 juz. Dan ini alhamdulillah sudah 2 tahun angkatan yang selesai belajar secara total SMP SMA di sini, alhamdulillah mereka rata-rata masuk semester 2 itu sudah selesai. 30 juz alhamdulillah. Ini menjadi sunnah hasanah insyaallah taala. Ya, menjadi kebiasaan yang baik insyaallah taala. Lingkungannya sudah dapat, budayanya sudah dapat, nanti adik-adik masuk insya Allah tinggal mengikuti insya Allah ta'ala. Sehingga nanti apa yang menjadi cita-cita orang tua, apa yang menjadi cita adik-adik semuanya, nanti di akhirat memberikan syafaat, memakaikan mahkota untuk orang tua kita, sebuah kehormatan dan kemuliaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Bahasa Arab juga menjadi program unggulan. Alhamdulillah kita punya native speaker, ya, yang dari Arab langsung. Jadi ada guru-guru yang langsung dari Arab. Al-Quran juga tadi ada yang ustadz dari Madinah, syekh dari Madinah yang khusus mengajar bahasa Arab dan belajarnya juga khusus. Qiraah asyrah dengan sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Bahasa Arab. Ya, dari langsung kita datangkan tenaga-tenaga pengajarnya dari pusat pembelajaran bahasa Arab untuk orang non-Arab kayak kita. Ya. Jadi orang Arab belajar bahasa Arab S1, S2, S3 tentang belajarnya itu teori mengajarkan bahasa Arab kepada non-Arab. Nah, alhamdulillah Al-Andalus punya 2 ahlinya, doktor. Ya. Dan kemudian ada yang nanti tinggal di ikhwan di pesantren putra, ada yang tinggal di pesantren putri, satu lagi ditambah syaikhah yaitu guru native bahasa Arab yang wanita, akhwat. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Bahasa Inggris juga menjadi bahasa unggulan. Ya. Tapi tentu bahasa Arab urutannya, kemudian bahasa Inggris. Karena kita juga perlu berinteraksi nanti, bersosial secara global, ya, bergaul secara global, internasional. Sekarang dunia itu seolah-olah tidak ada garis batas wilayah. Semua dunia ada dalam genggaman. Ya, di era revolusi industri 4.0 ini. Ya. Kemudian ada bahasa tambahan, ini sifatnya opsional bagi yang mau. Ada juga bahasa Mandarin, bahasa Cina. Sekarang orang produk-produk ekonomi itu ya bergerak menuju seolah-olah menuju ke sana. Nah, kita tidak boleh ketinggalan. Kita juga kalau mau ambil bagian, pesantren menyiapkan guru Mandarin. Ni homa, nah nanti kita bisa bicara begitu. Ni homa, apa kabar, kayak gitu. Nah, ulum syariah tentunya ini adalah pesantren. Ya, nanti belajar
basic tentang ilmu agama, insya Allah Ta'ala langsung dibimbing oleh ustadz-ustadz yang sesuai dengan lulusan-lulusan dari Universitas Islam, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Pendidikan karakter berbasis fitrah. Ya. Tujuan utama dari semua pendidikan itu adalah membangun karakter, akhlakul karimah. Ya, karena literasi yang kita lakukan itu hanya sebagai jalan, jembatan, dan pintu untuk membukakan dan menyampaikan kita kepada akhlak al-karimah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, dan seterusnya. Akhlak ini yang menjadi insya Allah Ta'ala fokus dalam pendidikan kita biidznillah ta'ala. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sayangi, ya. Ustaz ingin memperkenalkan. Nah, ini beberapa guru-guru kita, para pendidik, ya, mulai dari sebentar, Ustaz ingin perkenalkan bagaimana Ustaz menampilkan nanti guru-guru yang ya. Nah, ada Ustadz Abdullah Lutfi. Beliau hadir, Ustadz Abdullah Lutfi. Ya. Ustadz Abdullah Lutfi ini, ya, Ustadz Jarir bisa dibantu, Ustadz Amin. Ustadz Abdullah Lutfi kita perkenalkan, ya, adik-adik. Bapak Ibu sekalian, beliau ini Ustadz Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini beliau. Beliau ini putranya dari Ustadz Asmuji, ya, guru kita semua. Beliau sekretaris pesantren. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan administrasi, beliau, ya, insya Allah. Kemudian ada Ustadz Aminullah Yasin. Nah, beliau ini Kepala Departemen Pendidikan, Mudir Ta'lim, Ustadz Aminullah Yasin. Bisa ditampilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini beliau ini, Ustadz Aminullah Yasin LC. Ya, sebentar lagi MPD beliau ini, sama Ustadz Lutfi juga, insya Allah. Amin. Beliau ini yang bertanggung jawab secara umum, ya, pendidikan formal, ya. Beliau kemudian ditemani, ya, partnernya ada yang pertama Ustadz Fahmi Hasan. Beliau ini adalah kepala sekolah SMA. Kepala sekolah SMA Ustadz Fahmi Hasan. Ada gambarnya? Ya, Ustadz Fahmi Hasan. Kemudian Ustadz Afwan, ini nge-share lagi ininya. Berikutnya Ustadz Amin bisa membantu Ana sementara untuk menampilkan foto teman-teman. Ya, kemudian ada Ustadz Fatik Jundullah. Beliau adalah kepala sekolah SMP IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya tidak muncul ya? Ustadz Amin. Muncul, Ustadz, muncul. Sementara merapatkan. Muncul? Ustadz Fatik? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amin, apakah gambarnya ada? Gambar Ustadz Fatik? Jelas, muncul. Muncul ya, taib. Alhamdulillah. Berikutnya ya ada Ustadz Rijalul Huda. Nah, beliau ini kepala Departemen Pengasuhan atau Mudir Departemen Mudir Qism At-Tarbiyah. Ustadz Rijalul Huda. Fadhal Ustadz Rijal memperkenalkan.
Waalaikumsalam, Ustaz Rijal. Iya, ada Ustaz partner beliau di Departemen Pengasuhan, Ustaz Arif Nahju Huda LC, hafizahullah. Nah, ini yang putra ya. Ada Ustaz Arif? Sudah ya? Kemudian Ustaz Ilyas, ya, bagian kedisiplinan. Ada Ustaz Saif, ya, kedisiplinan, keasramaan di Putra. Ada Ustaz Suwandi, koordinator keasramaan di Putri. Bapak Ibu sekalian, di Putri itu untuk kepala-kepalanya kita dari Putra supaya memudahkan koordinasi, ya, tetapi pasukannya adalah untuk ustazah-ustazah. Ya, kemudian ada Ustaz Tri Sunyoto, SPD, bagian kedisiplinan di Putri sebagai koordinator beliau. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Ustadz Yusron, ini beliau SKP, ya, sarjana keperawatan sebagai kepala UKP. Di pesantren ini alhamdulillah dilengkapi dengan tenaga kesehatan, baik di Putra maupun di Putri, insya Allah 24 jam standby dengan dibimbing dari dokter yang ada di Puskesmas Balai Kambang dan Sukadamai. Ustadz Yusron sebagai ketua koordinatornya di pesantren kita. Ada kepala bidang anak yatim dan beasiswa, aitam dan beasiswa. Bapak Ibu sekalian, kita di pesantren ini juga punya program yaitu memberikan pendidikan secara free kepada anak-anak yatim dari seluruh Indonesia, ya, dan juga beasiswa untuk du'afa dari sekitaran pesantren. Nah, jumlahnya sekitar 113 orang, yang menjadi koordinatornya adalah Ustadz Jarir Furqoni LC, Abul Yatama, Abul Aita, nah, yang tadi menjadi MC beliau. Kemudian ada mudir rumah tangga Ustadz Arifin Saifullah LC. Nah, beliau ini yang mengurusi hal yang kaitannya dengan kerumah tanggaan. Fadhal Ustadz Arifin Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini panggilannya Ustadz Abah. Ya, Abah singkatan dari Abu Ahmad, ya, sebab putranya yang paling besar namanya Ahmad. Kemudian dari perwakilan guru ada Ustadz Muhammad Yahya. Ada Ustadz Muhammad Yahya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini Pak Yai, Pak Haji Yahya. Nah, ada Ustadz Wahyu, kepala Balit Bangwas. Ya, assalamualaikum. Wahyu, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Wahyu, ya. Abu Uwais, ya. Nah, untuk secara umum, ya, saya tidak perkenalkan satu persatu. Nah, jumlah pendidik, ya, jumlah guru itu 130 orang, ya, di luar tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu ada staf yang di kantor tapi tidak mengajar langsung, ya. Kemudian ada nanti support, tenaga supporting, ya, OB dan seterusnya, security dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, mereka ini para tenaga pendidik kita itu, ya, ada dari lulusan Islam Madinah, Universitas Islam Madinah di Saudi, ya, di kota suci Madinah, ada dari Universitas Al-Azhar Mesir di Timur Tengahnya, kemudian ada Universitas Islam Internasional di Afrika, di Sudan, di Khartoum, ya, banyak juga dari Lipia Jakarta, dan dari universitas-universitas dalam negeri lainnya. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, angkatan kita sudah meluluskan 2 kali angkatan, dua generasi, ya, 2 angkatan. Mereka sekarang sudah ada yang diterima
ya di Universitas King Khalid Abha di Saudi Arabia. Ya, ini angkatan yang pertama. Angkatan berikut ada Livia di Jakarta. Ya, akhwat ada yang sudah masuk, sudah belajar 1 tahun. Ada yang di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ada yang di Universitas Negeri Surakarta. Ada yang di Undip Semarang. Ada yang di Universitas Stockholm Bandung. Ada di UNAS. Ada di Universitas Islam Madinah KJJ. Ya, ada yang di Gunadarma dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ya, alumni kita melanjutkan studi di sana. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin menjadi pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana kita pembelajarannya untuk tahun ajaran baru ini nih. Ya, ajaran baru sekarang ini memang agak berbeda dengan biasanya. Ya, maka pembelajaran di awal tahun ajaran baru 2020-2021 ini secara resminya untuk yang santri baru kita mulai dari 6 Juli yaitu besok ya. Untuk yang santri lama itu dari tanggal 13 Juli insya Allah ta'ala. Ya. Nah, bagaimana teknisnya, caranya, sistemnya? Nah, kita di awal pesantren sudah mengambil keputusan bahwa pembelajaran semester pertama tahun ajaran 2020-2021 ini dilaksanakan secara online, BDR, belajar dari rumah. Atau istilah lain PJJ, pembelajaran jarak jauh. Atau istilah yang lainnya LFH, Learning from Home. Nah, semula kita mengambil keputusan seperti itu tentunya berdasarkan pengkajian yang kita lakukan pada akhir tahun ajaran kemarin. Ya, dan kemudian berdasarkan kebijakan pemerintah yang menjadi payung hukum dan yang menaungi proses dan operasional belajar mengajar kita. Tapi kemudian Bapak Ibu, pemerintah telah begitu dinamis merespon kondisi dan situasi di luar, sehingga pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Contoh misalnya yang ada 4 kebijakan yang bisa kita lihat. Ada SKB 4 menteri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan BNPB pada saat itu. Ya. SKB 4 menteri plus BNPB. Ya. Dengan nomor sekian-sekian, tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Ternyata dalam lampiran surat keputusan bersama itu ya untuk zona-zona tertentu ya sekolah maupun sekolah yang berasrama ataupun pesantren boleh melakukan pembelajaran dengan tatap muka, tentunya dengan protokolnya. Ada juga kemudian peraturan Menteri Agama tahun 2020 juga sama, telah memberikan ya, lampu hijau dengan protokolnya bahwa pendidikan yang berasrama atau pesantren sudah boleh untuk melakukan kegiatan tatap muka. Secara spesifik, kalau tadi mungkin aturannya nasional, baik itu SKB maupun kemudian secara khusus peraturan Menteri Agama, ini kan nasional, skopnya nasional. Nah, secara khusus regional kita di Jawa Barat, Pak Emil atau Kang Emil, Pak Ridwan Kamil itu telah mengeluarkan juga surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor sekian, yaitu tentang protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 ini di lingkungan pondok pesantren. Jadi ini spesifik di lingkungan pesantren. Nah itu sudah ada aturannya. Lalu kemudian yang terbaru sekitar 2 hari yang lalu secara lebih mengerucut lagi. Pesantren kita ada di Kabupaten Bogor, baik yang putra maupun yang putri. Yang satu di Kecamatan Jonggol, yang satu di Kecamatan Sukamakmur, tapi dua-duanya Kabupaten Bogor. Nah,
Kabupaten Bogor melalui Ibu Bupati, Ibu Ade Yasin, hafizahullah, juga telah mengeluarkan kebijakan Bupati Bogor tentang pesantren ya sudah boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian kami ya sedang menyiapkan diri untuk memulai pembelajaran tatap muka insya Allah Ta'ala pada awal Agustus 2020 tentunya dengan protokol pencegahan COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ana ingin sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana protokol pesantren nanti ketika kita insya Allah Ta'ala akan memulai pelajaran tatap muka itu. Ya, mohon izin saya lanjutkan dengan satu slide lagi, tapi insya Allah Ta'ala kita singkat saja. Nanti ini akan kita share, akan kita bagikan kepada Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala sebagai guidance untuk kita bersama melaksanakan pembelajaran. Karena ternyata pembelajaran online itu segimanapun canggihnya teknologi kita ya belum mampu ya kita jalankan, kita rasakan secara efektif ya. Mungkin efisiensi ada tetapi efektivitas tidak ada. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini tadi payung hukum kita sudah kita sampaikan, ini panduan umum ya dari yayasan, ini panduan umum kita di pesantren mulai dari persiapan, proses pembukaan sama nanti bagaimana pasca pembukaan ya. Kemudian ya ini adalah panduan ya tim gugus tugas ya untuk para sivitas yang ada di pesantren. Lalu kemudian nah ini persiapan pesantren, menyiapkan protokol. Jadi kita sekarang sedang menyusun protokol. Sebenarnya protokol itu tidak kita ngarang. Protokol itu sudah ada di 4 aturan tadi. Ada di aturan SKB 4 Menteri, ada di peraturan Kementerian Agama, ada di peraturan Gubernur, dan ada nanti di peraturan daerah. Ini semua nanti kita kombinasikan ya untuk kita buat protokol bagaimana nanti santri ketika datang ke pesantren harus menyiapkan ruang sholat. Di antaranya kita harus membentuk tim gugus tugas, kemudian menyiapkan protokolnya, kemudian menyiapkan ruang isolasi, menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai protokol APD ya, alat pelindung diri, masker, sabun, disinfektan, wastafel dan seterusnya. Kemudian bekerja sama dengan pihak dinas kesehatan setempat atau dalam hal ini adalah puskesmas. Nah, ini semua sedang kita persiapkan sehingga insya Allah Ta'ala mudah-mudahan nanti di awal Agustus kita bisa memulai. Tapi memulai nanti Bapak Ibu sesuai dengan aturan Menteri tadi dimulai dari kelas yang tertinggi dulu. Ya, dari kelas 12 turun kelas 11, turun kelas 10, seterusnya sampai kelas 7. Namun demikian ada santri yang belum boleh datang ke pesantren bila memiliki gejala-gejala yang mirip dengan gejala COVID, misalnya batuk, kemudian flu atau demam, kemudian susah bernapas, sesak napas, sakit tenggorokan. Maka yang sakit ini jangan dulu diizinkan untuk masuk pesantren. Atau nanti ketika di rapid test dia, karena nanti kita akan melakukan rapid di kedatangan itu. Anak kalau mencet ternyata karena itu juga akan tidak diizinkan dulu. Kemudian kalau nanti dari hasil asesmen ya, juga demikian ya. Atau santri dengan penyakit-penyakit komorbid ya, virus corona, yaitu yang punya riwayat asma, diabetes, jantung dan lain sebagainya, ini mungkin nanti ya belum diperkenankan untuk masuk ke pesantren dengan belajar normal dengan tatap muka. Bapak Ibu sekalian, nah ini seperti ini kurang lebih persiapan yang harus dilakukan pesantren. Ini persiapan santri kembali ke pesantren, santri sehat, alat makan dibawa sendiri-sendiri, staminanya bagus, alat ibadah juga dibawa sendiri-sendiri, transportasi juga menggunakan transportasi pribadi atau khusus ya yang disewa.
Nah, memang agak berat Bapak Ibu sekalian, ya, tetapi tidak ada pilihan untuk kita, dan insya Allah Ta'ala ini juga akan mendatangkan kebaikan untuk kita, berpahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya Allah, karena dalam rangka kita menyempurnakan ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah. Nah, ini protokolnya nanti kurang lebih seperti ini, ya, persiapan masuk pesantren kita akan survei dulu Bapak Ibu, karena nanti yang boleh masuk pesantren itu diantaranya nanti dokumen kita akan diperiksa oleh pemerintah adalah dengan wali santri yang ada kesepakatan dengan pesantren bahwa anaknya boleh masuk pesantren belajar dengan tatap muka. Ya, kesepakatan itu atau apa semacam fakta integritas ya, antara kedua belah pihak. Ya, dan itu nanti akan kita survei dan itu sebagai data untuk kita ya, bahwa Bapak Ibu mempersilahkan putra-putrinya untuk belajar tatap muka di pesantren. Melakukan rapid test nanti di gerbang pesantren, pada saat sampai di gerbang di rapid test dulu oleh kita. Ya, di rapid test. Nanti hasilnya negatif, tidak ada reaktif, silahkan masuk ke pesantren. Kalau ada reaktif, maka kita akan follow up ya, diperiksa dengan swab ya. Kalau ternyata itu reaktifnya karena penyakit yang lain, apa-apa diobati dulu, baru nanti kemudian balik lagi ke pesantren. Kalau positif ya kemudian ya kita kerjasama dengan apa namanya tadi gugus tugas wilayah, insya Allah langsung ditangani. Kemudian membawa itu ditunjukkan sebagai bukti awal kita untuk memulai tatap muka. Lalu kemudian mandi dengan menggunakan sabun sebelum berangkat, ya kan, mengenakan pakaian-pakaian yang bersih, apa namanya yang rapi, insya Allah. Nah, kemudian berikutnya persiapan ya, barang yang akan dibawa ke pesantren. Apa aja nih? Adik-adik ya, Bapak Ibu sekalian, untuk putra-putrinya dibekali pakaian yang bersih, yang sudah dicuci, kemudian nanti dibekali juga dengan botol minum ya. Insya Allah pesantren karena kita menyiapkannya sejak jauh-jauh hari dan dalam prediksi atau dalam apa namanya pengetahuan kita yang lemah ini sebagai manusia, kita tidak tahu perkara gaib, kita menyiapkan peralatan piring, sendok, gelas ya, untuk santri baru itu seperti itu kita tiap tahun. Nah, kali ini karena suasana berbeda, kami anjurkan nanti adik-adik semuanya, anak-anakku sekalian, bawa botol minuman pribadi-pribadi. Bila perlu dikasih nama supaya tidak tertukar. Ya. Dan nanti pada saat di pesantren tidak boleh makan, ayo satu piring berdua yuk sama teman, jangan dulu. Ya, botol minum, aduh saya aus terus dikasih ke temannya, jangan dulu. Ya, begitupun sendok. Peralatan ibadah juga Al-Quran bawa sendiri, peci bawa sendiri, sejadah bawa sendiri. Peralatan kesehatan juga masker, ya masker harus bawa, ya bawa cadangannya juga, ya minimal bawa 10. Dan sekarang alhamdulillah masker sudah dijual dengan mudah lagi kita dapatkan, insya Allah sudah dijual bebas lagi. Hand sanitizer insya Allah Ta'ala kalau bisa bawa sendiri yang kecil bagus, ya kalau tidak ada kita sudah siapkan di dinding-dinding di ruang-ruang publik. Kemudian makanan atau minuman tambahan, suplemen bergizi terutama vitamin C, madu, mungkin habbah sauda dan yang lain sebagainya. Lalu barang-barang yang dibawa ke pesantren ya dibersihkan dulu pakai disinfektan, dicuci dengan sabun. Nanti alat-alat yang dibawa ke sini akan kita semprot dengan disinfektan. Semua pakaian dan barang-barang tersebut dibawa rapi dengan menggunakan koper yang tertutup. Ya. Nah, ini ketika datang, ya, datang ke pesantren kalau bisa menggunakan mobil pribadi, kendaraan pribadi. Ya. Tapi bagi yang tidak punya, misalnya begitu, atau lagi halangan kendaraannya, misalnya begitu, boleh menggunakan kendaraan khusus, yaitu mungkin kendaraan online, taksi online, atau yang lainnya. Nah, sebisa mungkin dihindari naik kendaraan umum. Tapi kalaupun harus menggunakan kendaraan umum karena mungkin dari Sulawesi, dari Sumatera, dari mana, ya diusahakan pada saat ditransportasi umum itu naik pesawat, naik kapal atau yang lainnya tidak bercampur dengan banyak orang, tetap menjaga jarak, physical distancing, ya, dan memakai masker. Lalu memakai masker pada saat perjalanan, begitupun sudah menuju di pesantren, sudah di dalam pesantren. Dan ini yang terpenting juga nih, yang keempat, yang poin D,
tidak diharapkan tidak berhenti untuk membeli sesuatu di tengah jalan. Sebelum pesantren ada melewati beberapa mall tuh di Cibubur. Aduh, mampir dulu ke mall, mampir dulu ke ruko ini untuk beli ini, beli itu di toko. Diusahakan untuk tidak mampir-mampir. Ya, insya Allah ta'ala. Jadi seperti itu, dan ini mohon kerjasama para orang tua sekalian untuk kenyamanan dan keamanan kita bersama. Nah, ketika tiba di pesantren, nanti mobil pengantar itu hanya diperbolehkan ada di area parkir. Wali santri ya, dengan berat hati dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak diizinkan untuk turun dari kendaraan keliling-keliling pesantren, kemudian keliling-keliling pesantren. Ya, jadi cukup turun hanya untuk menurunkan barang putra-putrinya. Ya. Kemudian nanti ketika masuk gerbang, santri akan dirapid test dulu. Kita sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit, insya Allah ta'ala. Salah satu dari wali siswa kita, ada yang direksi rumah sakit, beliau punya beberapa rumah sakit, dan insya Allah akan membantu kita untuk mengadakan dan melaksanakan rapid test di pesantren ketika santri itu datang nanti. Ya, insya Allah biayanya ya di bawah pasaran, karena beliau insya Allah ta'ala tidak mengkomersilkan, tidak akan mengambil untung insya Allah ta'ala ya. Tapi biaya ini nanti ditanggung oleh masing-masing wali siswa. Insya Allah mungkin kisarannya sekitar 300-an ribu ya, sekitar itu insya Allah ta'ala. Dan insya Allah rapid testnya yang terbaik ya, insya Allah yang terbaik, karena katanya banyak kelas-kelasnya, banyak yang KW apa seterusnya, insya Allah ini yang terbaik insya Allah. Dan beliau amanah insya Allah ta'ala. Nah, kemudian ketika nanti sudah ada di pesantren, santri wajib mengikuti protokol yang ada di dalam. Ya, protokol. Nanti ada protokolnya nanti insya Allah. Nah, petugas nanti juga akan melakukan cek suhu tubuh, akan menyuruh Bapak Ibu, meminta Bapak Ibu untuk berkenan cuci tangan dengan disinfektan ataupun dengan sabun. Lalu kemudian santri langsung menuju asrama, mandi, dan seterusnya. Nah, ini ketika berada di asrama nanti, ketika ada di lingkungan pesantren, selalu memakai masker, selalu jaga jarak, selalu rajin cuci tangan. Ketika beribadah nggak bergantian, tidak ada salaman dulu, alat makan tidak boleh gantian, nggak boleh dipinjam ke temannya, dan pesantren tidak akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya outing, ya, keluar pesantren, ya, dan kemudian ini juga mungkin agak berat, ya, tetapi ini harus dimaklumi bersama. Yang terakhir, kita ketika nanti santri itu sudah masuk, ya, biasanya kita membolehkan setiap pekan atau setiap 2 pekan sekali itu dikunjungi. Tapi dalam kondisi sekarang yang extraordinary ini, ya, kita meniadakan kunjungan pekanan. Jadi tidak boleh dikunjungi, uang jajan boleh dititipkan melalui rekening pesantren, jajan santri ada di dalam, insya Allah ta'ala. Kemudian anak-anak kita juga insya Allah makan minumnya kita perhatikan, kesehatannya kita perhatikan, keamanannya menjadi tanggung jawab kami semuanya. Bapak Ibu nanti hanya diperkenankan mungkin kalau mau jenguk, hanya jenguk virtual juga, ya, atau melalui telepon yang sudah kita siapkan insya Allah ta'ala. Jadi tidak ada jenguk tatap muka, ya, kecuali mungkin nanti pada saat liburan semester lagi langsung jenguk, langsung jemput pulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Adapun nanti teknis kedatangannya, ya, dalam aturan kementerian dalam SKB 4 Menteri dan BNPB itu di poin ke Romawi ke-7 itu ada bagaimana cara datang ke pesantren. Nah, untuk pesantren yang santrinya kurang dari 100 dibagi 2 gelombang, 50%, 50%. Ya, 50% masuk, 50%-nya masih belajar di rumah online. Berikutnya 2 bulan berikutnya ya boleh bergantian atau boleh masuk yang berikutnya, kemudian 50% lagi sehingga menjadi 100%. Tapi kalau santrinya lebih dari 100, maka pemerintah menginstruksikan kepada kita dalam aturannya untuk membagi 4 gelombang. Jadi 25%, 25%, 25% sampai 100%. Nah, ini dimulai dari kelas tertinggi. Santri Al-Andalus saat ini kurang lebih ada 800 putra dan putri. Maka nanti akan masuk 200-200 dulu, 100 putra, 100 putri. Kemudian 3 pekan dia berinteraksi dengan jaga jarak dan seterusnya.
Kalau 3 pekan itu tidak ada apa-apa, ya, insya Allah Ta'ala kita berharap seperti itu, memohon berdoa kepada Allah, semoga tidak ada apa-apa, maka santri-santri yang sudah masuk ini dianggap semuanya sehat, bebas dari COVID, dan setelah itu mereka bebas berinteraksi, layaknya nggak ada apa-apa. Ya, tetapi tentunya, namun demikian, tentunya kita tetap ingin menjaga kesehatan, ya sebisa mungkin tetap sering cuci tangan, salaman jangan dulu dan seterusnya. Dan tidak ada sekali lagi menerima kunjungan. Setelah 3 pekan masuk gelombang kedua, dilakukan seperti itu. Tidak ada masalah, masuk gelombang 3. Tidak ada masalah, masuk gelombang 4 dan seterusnya. Jikapun lau qadarullah, lau samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi. Dalam masa gelombang-gelombang yang masuk tadi itu ada yang sakit, misalnya begitu, dengan gejala COVID. Kalau sakitnya dengan gejala COVID, demam, batuk, pilek, sesak napas, sakit tenggorokan misalnya, maka santri yang mengalami sakit ini wajib ya diperiksa atau memeriksakan diri ke klinik kita. Jadi kita juga insya Allah dari tim gugus akan aktif untuk melihat perkembangan kesehatan santri, tetapi ya kadang-kadang sakit kayak sakit di tenggorokan kan nggak kelihatan, ya kan? Demam kadang-kadang kalau demam insya Allah masih kelihatan. Kalau sakit tenggorokan nggak kelihatan. Nah ini juga anaknya nanti adik-adik, anak-anak sekalian, bapak ibu untuk ditekankan kepada putra putrinya bahwa kalau merasa gejala-gejala ini ada segera melapor, segera bilang ke pembimbingnya untuk nanti di follow up, dicek oleh dokter, dicek bagaimana kondisinya. Ya kan? Kalau ternyata nanti bahkan bila perlu, nanti kalau menurut dokter ini perlu dites rapid atau swab, kita lakukan gitu. Kalau ternyata dan orang itu diisolasi untuk sementara di ruang isolasi di kesehatan. Kalau ternyata nanti hasil tesnya negatif, maka berarti anak itu ya demam mungkin karena yang lain, mungkin karena masuk angin, batuk pileknya karena masuk angin atau yang lainnya. Insya Allah kita harapkan tidak ada yang masalah. Tetapi kalau ternyata hasilnya, hasilnya positif, maka ini akan kita tindak lanjuti ke tahap berikutnya. Reaktif misalnya dari hasil rapidnya itu, maka akan ditindaklanjuti. Kita bekerja sama dengan aparat, dalam hal ini adalah gugus tugas COVID, pencegahan COVID di wilayah Jonggol, Sukamakmur, dan atau Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya diadakan tindakan-tindakan untuk yang bersangkutan sesuai dengan protokol yang ada. Nah, yang lain yang ada di pesantren, maka seluruh orang yang ada di pesantren tadi, yang teman-temannya, guru-gurunya semuanya dicek, dan kemudian lingkungan pesantren disterilkan lagi dengan disinfektan. Nah, kalau tidak ada yang positif, tidak ada yang reaktif, mudah-mudahan seperti itu Allah berikan penjagaan yang sempurna dan lengkap kepada kita semua insyaallah taala, maka berarti ya, tidak perlu lagi ada isolasi dan seterusnya kalau semuanya negatif. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian yang kita persiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Selamat bergabung dengan pesantren Al-Andalus. Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu sudah menjadi keluarga kami, keluarga besar Al-Andalus. Ya, dimanapun Bapak Ibu ketemu dengan kita, dengan kami, ya, tolong untuk kita ditegur, disalam, disapa, ya, dan kita kunci kita untuk meraih, ya, sukses kita, menjadikan putra-putri kita menjadi generasi yang rabbani, yang takwa kepada Rabbnya, yang cendekia, berwawasan global, yang mandiri, ya. Tentunya ini semua diantara kuncinya ba'dallah ta'ala, setelah kita bertawakal, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah kita bersinergi. Tanggung jawab pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tanggung jawab pendidikan juga bukan semata-mata orang tua saja ketika anak itu ada di sekolah, tetapi ini adalah butuh kita bergandengan tangan di antara kita semua, santrinya, orang tuanya, guru-gurunya, bahkan lingkungan pesantren semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk kita bersinergi, untuk kita berta'awun 'alal birri wat taqwa, berta'awun, bertolong menolong
di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik untuk kita melangkah dengan penuh kebaikan ke depannya, dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi anak-anak kita menjadi anak-anak yang lulus nanti dari pesantren ini mencapai target pembelajarannya hafidz Al-Quran 30 juz, hafidz Al-Quran 30 juz insyaallah ta'ala, bisa aktif berbicara bahasa Arab, aktif berbicara bahasa Inggris insyaallah ta'ala, mumpuni ilmu-ilmu syariatnya, terutama hal yang sifatnya basic, dan mereka menjadi anak-anak yang mandiri, sehingga ketika nanti melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan tinggi, mereka adalah anak-anak yang sudah siap ya untuk membaur dengan masyarakat, siap membawa dirinya, tidak akan terpengaruh dengan lingkungan, tidak akan pengaruh dengan budaya yang ada di luar sana, justru sebaliknya akan memberikan pengaruh dan warna untuk mewarnai dan membawa lingkungan menjadi lingkungan yang Islami insyaallah taala. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Sekali lagi ahlan wa sahlan. Selamat bergabung dengan pesantren Al-Andalus. Ya, wallahu taala alam bissawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Syukran lakum jami'an. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Mudir Am Ustadz Nurdin Apud Sarbini LC hafizahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah pesantren dan juga wali santri semuanya dalam mendidik generasi umat Rabbani, cendekia dan mandiri. Menginjak susunan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada wali santri untuk bertanya dengan mengklik raise hand. Kemudian kita akan panggil namanya, kemudian silahkan untuk bertanya dan akan dijawab oleh Ustadz Nurdin Apud Sarbini insyaallah ta'ala. Tafadhal, silahkan kepada Bapak Ibu. Lewat chat. Coba untuk memulai, Ana bacakan, Ustadz. Ustadz, afwan, apakah untuk program unggulan entrepreneurship, apakah masih ada? Silahkan, Ustadz Nurdin. Baik, terima kasih. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu rupanya sudah hafal dengan pesantren Al-Andalus. Ini sudah menjadi bagian dari Al-Andalus. Saya dalam slide tadi terluputkan, tetapi beliau yang melengkapi. Ini luar biasa sekali. Ya betul, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, anak-anakku, termasuk dalam program unggulan kita itu tadi dan lain-lain itu diantaranya maksudnya adalah entrepreneurship. Entrepreneurship kita itu belajar nanti kemandirian, ya, baik soft skill maupun hard skill. Ya. Yang paling utama daripada program entrepreneurship itu adalah kita menyebutnya adalah MMS, ya, mindset, ya, mental. Ya, yang pertama adalah mental. Ya, jadi anak itu punya mental mandiri. Ya, selalu tidak menyerah, tidak mudah menyerah. Nah, ini yang paling penting dari entrepreneur itu adalah tadi mental, ya, sikapnya yang tidak mudah menyerah. Bagi seorang entrepreneur selalu ada jalan, selalu ada solusi, ya, dari setiap masalah yang dihadapi. Itu yang ingin kita tanamkan. Yang kedua adalah mindset, ya, pola pikirnya. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan skill. Skill yang dimaksud adalah yang paling utama adalah soft skill, ya, dan juga nanti ada diberikan keterampilan yang sifatnya hard skill.
Ya, insya Allah Ta'ala itu menjadi program kita, terutama untuk anak-anak kita yang di SMA. Ya, programnya di SMA, insya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, terima kasih. Jadi nanti jangan takut, jangan takut, jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalnya anak kita kadang-kadang itu dari tim guru entrepreneur itu anak dibawa mulai dari pagi ke pasar, cuma di kelompok-kelompok biasanya cuma dikasih uang 20.000 misalnya. Sore-sore harus kembali ke pesantren. Bagaimana kalau bisa 20.000 itu bertambah? Nah, misalnya begitu. Atau 20.000 itu tidak kurang. Nah, tidak berkurang maksudnya, tetap 20.000. Atau 20.000 itu mampu untuk bertahan hidup dia dan kelompoknya selama 1 hari. Ya. Nah, itu nanti evaluasinya seperti itu dan seterusnya. Itu diantaranya latihan mental sebenarnya. Ya. Karena untuk seorang entrepreneur, terutama misalnya ketika dia berentrepreneur, berwirausaha dengan dengan berdagang, ada orang yang membedakan ya antara pengusaha dengan entrepreneur dan seterusnya, tapi ini bukan pembahasan kita. Misalnya berdagang itu butuh mental, ya, untuk menawarkan barang ke orang itu butuh mental dan seterusnya. Butuh, kalau ada orang tuh yang pekewo, rasa malu dan seterusnya. Ini kita coba asah. Dia hanya boleh malu kepada hal yang sifatnya melanggar syariat. Ketika dia tidak melanggar syariat, membawa kebenaran, membawa manfaat, dia harus berani dan seterusnya. Nah, di antara seperti itu. Insya Allah itu menjadi muatan bagian daripada pembelajaran entrepreneurship. Barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa dan kejeliannya yang luar biasa. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum kepada Ustadz Nurdin. Selanjutnya bisa kita buka suaranya dari wali santri Bazli Gaitsan Muzaki nomor 7. Mohon kepada host untuk membuka suaranya. Silakan kepada wali santri Bazli Gaitsan Muzaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena yang sudah dari Bazli Gaitsan Muzaki kebetulan wali santri baru. Dan itu pertama kali juga melakukan penanda ke pesantren. Jadi dengan kondisi daring seperti ini, ada beberapa pertanyaan yang mau Anda tanyakan yang terkait dengan nanti sistem pembelajaran daring untuk santri baru ini nanti seperti apa. Kemudian terkait dengan buku paket ataupun pembelajaran apa yang harus dipelajari nanti pada saat daring itu seperti apa. Dan kemudian juga yang mungkin jadi pertanyaan banyak wali santri yang baru juga adalah nanti pada saat kita dari ini untuk pembayaran SPP-nya nanti seperti apa, mohon juga diperjelas. Ini saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana runutkan Ustadz Nurdin ya supaya antum nanti jawab. Pertanyaan pertama, ya mungkin nggak urut, tapi insya Allah mewakili dari Abu Bazli Gaitsan. Bagaimana Ustadz sistem pembayaran SPP bulanan selama daring? Ya, Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan ini selalu hadir dalam acara-acara pertemuan dengan wali siswa dalam daring seperti ini melalui meeting Zoom ataupun yang lainnya. Bapak Ibu, saya harus sedikit buka dapur ya, nggak apa-apa ya, insya Allah. Kita ini Yayasan Pesantren Andalus ini di bawah Yayasan Darul Iman wa Taqwa. Ya. Yayasan ini adalah Yayasan Nirlaba. Jadi posisi kita dengan mengadakan kegiatan usaha yayasan dalam tanda petik atau kegiatan yayasan diantaranya adalah yang Pesantren Al-Andalus ini. Dalam posisi insya Allah Ta'ala tidak sedang mencari profit dunyawiyah. Ya, profit dunyawiyah. Ya, jadi kemudian di dalam prosesnya operasional pesantren itu ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya rutin bulanan. Yang sifatnya tahunan, pengembangan dan seterusnya itu adalah tentunya di cover, diantaranya sumbernya adalah uang pangkal dan juga donasi dari para donatur. Kemudian operasional rutin, nah ini
rumusnya memang harus tercover oleh pemasukan rutin. Sementara pemasukan rutin kita, lembaga pendidikan terutama di kita, ya, atau hampir di semua lembaga pendidikan adalah tentunya dari uang SPP yang paling besar. Ya. Kami beberapa tahun yang lalu mencoba menerima BOS, tetapi sementara kami moratorium dulu. Ya, kami tidak menerima, belum lagi menerima bantuan BOS. Ya, kami pending dulu, kami ajukan untuk dipending dulu karena ada hal-hal yang menurut kami harus kami persiapkan bagaimana supaya penerimaan itu kita mengelolanya dan melaporkannya tetap sesuai dengan syariat Islam, tidak ada syariat yang kita langgar. Nah, oleh karena operasional rutin harus tertutup dengan kebutuhan pemasukan rutin, maka SPP dalam masa pembelajaran di rumah ini, PJJ ataupun BDR ini, ya, terus terang menjadi suatu hal yang menyulitkan untuk kita tentukan besarannya. Kenapa? Karena kondisi yang ada di luar kami sangat mengerti dan kami juga termasuk yang merasakan, gitu kan. Tetapi terus terang operasional pesantren itu tidak ada yang terhenti kecuali laundry dan catering, memasak, makan. Bahkan makan itu tidak berhenti total karena guru-guru kita tidak pulangkan. Bahkan kemarin selama liburan 1 bulan Ramadan dan ba'da Ramadan itu tidak ada yang pulang. Kita tidak perbolehkan pegawai kita untuk pulang. Jadi kita karantina mandiri sebagai juga persiapan untuk kita menghadapi masa-masa transisi ini karena kita tidak tahu bagaimana dan harus bagaimana itu kita tidak tahu sebelumnya sehingga kita terus ikuti perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, jadi operasional pesantren itu hampir tidak ada yang berkurang ya, kecuali dari 2 pos tadi itu, laundry santri dan makan santri. Selebihnya operasionalnya berjalan dengan lancar. Tetapi kami sekali lagi mengerti kondisi yang ada dan seterusnya. Di tahun ajaran kemarin ketika santri mulai dirumahkan kita kurangi SPP. Meskipun tentunya SPP ini akadnya adalah akad ju'alah, ya, tidak kita rincikan seperti kita berakad dengan kalau kita nginap di hotel. Kita nginap di hotel bintang 4 katakanlah begitu kan. Di hotel itu kalau kita nginap 1 kamar misalnya 500.000. Misalnya di hotel itu kita mendapat fasilitas kasur, bantal, ya kan, ada sofa, ada kulkas dengan minumannya 2 botol misalnya gitu, mineral. Lalu ada kamar mandi, airnya dingin dan panas, ada kolam renang, ada gym, ada sarapan pagi misalnya begitu. Nah, bayar 500.000 dengan fasilitas itu boleh diambil, tetapi boleh juga tidak diambil. Ketika tidak diambil, ya, maka bukan berarti misalnya kita nginapnya di situ nggak 24 jam, nggak 20 jam. Kita cuma numpang tidur doang, datangnya ke situ malam, pagi-pagi kita mau lanjut lagi perjalanan karena masih jauh atau ada acara di luar sehingga kita nggak sarapan. Mandi juga cuman mandi misalnya begitu, air mineral cuman kita minum 1 botol, kita nggak renang, kita nggak nge-gym, ya. Kursi nggak kita dudukin misalnya begitu, sofa nggak kita dudukin, nggak kita pakai dan seterusnya. Nah, ini kan tidak mungkin kita meminta uangnya dikembalikan setengah, uangnya dikembalikan 30% ke hotel dan seterusnya. Apakah akad hotel seperti itu ada di dalam syariat kita? Ada, ya, sah, namanya ju'alah. Nah, di pesantren rata-rata sekolah-sekolah juga akadnya seperti itu. Jadi ketika masuk di pesantren, SPP-nya sekian dengan bla 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 bla, setiap bulan makan sekian. Nah, kita walaupun akad kita seperti itu, tapi kita juga memikirkan, memahami kondisi yang ada di luar, ya, dan kita pun merasakan. Ya, oleh karenanya di tahun ajaran kemarin itu, di akhir tahun ajaran, di penghujung, ketika santri mulai dirumahkan, kita kurangi SPP, kita menurunkan SPP. Ya, sekitar 30% kalau di persentase dari 2.350.000 menjadi 1.670.000. Nah, untuk tahun ini bagaimana? Untuk tahun ini ya sebenarnya SPP, besaran SPP untuk tahun ini sudah dibahas jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu sebelum pandemi ini terjadi. Bahwa SPP tahun ini itu besarannya yaitu 2.650.000 ya, mudah-mudahan saya tidak salah ingat.
Itu besarannya untuk bulanannya. Nah, tetapi dalam masa pandemik seperti ini, kalau nanti belajar dari rumah tetap berlangsung dilanjutkan, maka bagi mereka yang melanjutkan yang mengikuti pembelajaran dari rumah, itu SPP-nya mengikuti SPP yang sudah kita tetapkan untuk masa LFH, untuk masa BDR, yaitu 1.670.000. Ya. Tetapi bagi nanti yang masuk, santrinya mulai masuk, ya, maka SPP-nya menjadi SPP yang normal. Barangkali itu berkaitan dengan SPP Ustaz Jaril, barakallahu fikum. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, kita mohon kerjasamanya dalam kaitan SPP ini, dan saya yakin Bapak Ibu tidak perlu lagi diingatkan tentang hal ini. Tetapi satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa insya Allah pesantren kita dalam posisi kita nirlaba, bukan untuk mencari keuntungan dengan diadakannya kegiatan pembelajaran di pesantren ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, Ustaz Nurdin. Kepada Afwan, tadi tidak semuanya dijawab karena insya Allah nanti akan bisa dijawab insya Allah dengan sambil jalan insya Allah, karena banyaknya pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana langkah pesantren dalam menghadapi serbuan digitalisasi dalam konten YouTube dan sosial media? Ini langkah pesantren apa untuk menghadapi era digitalisasi dan serbuan di media sosial, khususnya YouTube dan lain-lain. Silahkan, Ustaz. Baik, ini pertanyaan yang lagi ini situasi kita sekarang, Bapak Ibu sekalian. 3 bulan kita di rumah menyaksikan, mendidik, bercengkrama langsung dengan putra-putri kita, sehingga tantangan-tantangan dalam pendidikan itu betul-betul kita rasakan bersama, ya kan? Terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik, sudah menjadi guru yang baik, sudah menjadi kakak dan partner yang baik untuk putra-putrinya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, memang tantangan terberat ini di samping itu adalah menjadi suatu anugerah, ya, teknologi ini. Kita ada di, orang menyebutnya era revolusi industri 4.0 ini atau 4.0. Kemudahan-kemudahan itu begitu kita rasakan dengan dengan mudah sekali, ya, dengan hebat sekali. Perkembangan teknologi informasi yang luar biasa pesatnya membuat segala sesuatu itu menjadi mudah, membuat dunia itu betul-betul ada di dalam cengkraman kita, ada di dalam, bisa dioperasikan dengan satu jempol saja, ya kan? Satu jempol saja. Yang penting ada koneksi internet, ya, anak kita itu sudah kemana-mana, secara ruh, secara pikiran, secara hati, meskipun mungkin fisiknya, badannya ada di kamar, ada di ruang tamu, ada di depan rumah dan seterusnya. Maka harus hati-hati. Nah, pesantren kita, peraturan kita, Bapak Ibu sekalian, makanya ini salah satu program pesantren yang saya pending dari sejak pesantren ini berdiri sampai sekarang, yaitu kita tidak membekali anak kita gadget ataupun alat komunikasi yang terhubung ke internet secara pribadi-pribadi. Nah, pesantren melarang itu. Bahkan aturan kita sangat keras dengan itu. Ya, ketika ketahuan maka akan kita peringatkan, 2 kali ketahuan masih dalam peringatan terakhir, ketiga maka handphonenya atau smartphone-nya atau laptopnya, tabnya dan sejenisnya akan kita sita, dan itu sudah menjadi kesepakatan di awalnya, itu menjadi dihibahkan untuk pesantren atau untuk dihancurkan, ya, sebagai pembelajaran untuk bersama. Kenapa? Apakah pesantren tidak merespon perkembangan zaman? Kita sangat merespon. Tetapi juga kehadiran kita sangat merespon. Jadi kita sangat merespon, dan bahkan pesantren dari awal itu ingin pembelajaran itu melalui media-media seperti ini. Tetapi sampai saat ini saya belum menemukan cara yang sangat efektif, ya, untuk mencegah, ya, penyalahgunaan daripada alat yang sangat canggih ini. YouTube itu tidak bisa kita hindari, apapun yang kita mau dari manfaat, kajian, doa-doa, apa segala rupa ada, tutorial ada. Tetapi yang membahayakan juga bejubel di sana, bejibun di sana. Di situs-situs yang lainnya pun demikian. Nah, anak-anak kita pada masa usia saat ini
itu, apalagi generasi-generasi yang sekarang ini orang menyebutnya generasi Z, generasi X dan seterusnya, ini adalah anak-anak yang kecenderungan ke sana itu sangat tinggi dan seterusnya. Sementara tanggung jawab mereka itu masih sangat minim. Nah, kemudian kondisi kejiwaan yang masih labil juga menjadi faktor kemungkinan untuk penyalahgunaan alat tersebut terbuka lebar. Saya tidak akan berbicara tentang sekolah yang lain, pesantren yang lain, tetapi ada sekolah yang sudah mencoba memanfaatkan teknologi ini dalam pembelajaran. Ketika pengawasannya kurang, ternyata madorotnya lebih besar daripada manfaat yang didapat. Nah, sementara kaidah kita, ya, kaidah usulnya itu mengatakan bahwa daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa menghindari kemudaratan itu harus lebih diprioritaskan ketimbang kita mengambil manfaatnya. Nah, oleh karena itu sampai saat ini kita masih membatasi. Kita mengenalkan, iya, kita mempelajari, mengajarkan kepada santri itu, iya, tetapi dengan fasilitas-fasilitas yang sifatnya tidak pribadi, tetapi umum, yang melalui lab, yang melalui alat-alat yang kita miliki atau pesantren miliki, jadi tidak pribadi-pribadi. Nanti memang ada waktunya ketika semua harus menggunakan itu, ya kita berikan pribadi-pribadi, tetapi dengan aturan, tetapi dengan protokol yang ketat. Insya Allah seperti itu. Tetapi satu lagi poin yang ingin Anda sampaikan kaitan dengan teknologi ini, ternyata Bapak Ibu, ketika anak-anak kita tidak diajarkan dan kita juga sebagai orang tua tidak pernah belajar tuh bagaimana cara mengoperasikan teknologi yang namanya Zoom, teknologi yang namanya lain-lain, ternyata dalam sekejap, tidak perlu berbulan-bulan kita bisa beradaptasi dengan teknologi itu. Artinya, ya kalau kita tidak belajar pun itu secara khusus, secara serius, insya Allah kita nggak bakal ketinggalan karena itu akan mudah untuk diikuti gitu. Kecuali kalau memang kita ingin menjadi bagian daripada pencipta daripada teknologi itu. Nah, mungkin itu ada jurusan khusus. Tapi kalau kita hanya ingin memanfaatkan, insya Allah dengan mudah kita belajar untuk memanfaatkannya. Demikian, barakallahu fiikum. Terima kasih. Jazakumullah khairan pada Ustaz Nurdin. Kemudian kita ingin memberitahukan kepada segenap wali santri semuanya, adapun pertanyaan terkait teknis pembelajaran, insya Allah akan dijelaskan melalui grup koordinasi, melalui kelasnya masing-masing insya Allah, yang insya Allah Ta'ala besok akan mulai belajar, yaitu kelas 7 dan juga kelas i'dad, besok akan dimulai dengan masa orientasi sekolah insya Allah. Dan insya Allah semuanya akan dijelaskan melalui grup koordinasi, yaitu koordinasi dengan bagian pendidikan, dengan orang tua, kemudian ada grup dengan kelasnya masing-masing melalui wali kelas. Dan pertanyaan terakhir, insya Allah dari Wali Ananda Sofwan Sakil, atau dari wali santri, nomor 7. Nomor 7, Rinem Putra Sofwan Sakil, Ayah Budiman. Tafadhal. Silahkan, Abu Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati Ustaz Nurdin, para ustadz dan para orang tua wali santri. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri Ustadz. Saya Budiman, ayah dari Sofwan Syakil kelas 7. Dan ini adalah anak kami yang ketiga di pesantren Al-Andalus. Mungkin untuk perkenalan ini sejujurnya yang untuk bisa mungkin sharing kepada orang tua santri yang lain juga bahwa untuk kami pribadi Al-Andalus adalah sekolah yang terbaik yang menurut kami buat kami ya, sesuai dengan harapan kami insya Allah. Walaupun tidak terlepas dari beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan ke depannya. Anak saya pertama insya Allah masuk di SMA Andalus Putri, dan yang kedua saat ini masuk kelas 3 Andalus Putri, dan ini yang ketiga di Andalus Putra insya Allah Ustaz. Jadi mohon nanti bimbingannya Ustaz.
Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa qadarullah kita mengalami sebuah kondisi yang mungkin berat buat semua orang, banyak pihak di luar sana yang baik itu dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi, dan mudah-mudahan Andalus termasuk institusi yang bekerja baik dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan ini. Termasuk kemarin ada salah satu orang tua yang di grup menyatakan mengundurkan diri ya Ustadz ya. Saya nggak tahu apakah memang itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi atau masih ada harapan untuk bisa bersama-sama Andalus dalam mewujudkan cita-cita kita semua. Jadi COVID ini telah membawa dampak yang mungkin selain dari sisi kesehatan dan dari sisi perekonomian, ada beberapa hal yang membuat kita menjadi dipaksa ya untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Kalau tadi Ustadz mengatakan kita selama ini berusaha untuk menghindari anak-anak kita dari gadget, dari internet, dan karena COVID ini terpaksa kita harus membuat anak-anak kita berinteraksi dengan gadget dan internet itu. Karena tidak ada cara lain, kita harus seperti itu. Dan ini menjadi sebuah tantangan sendiri buat orang tua, bagaimana caranya bisa mengendalikan. Dan ini mungkin di antara yang terberat yang kami hadapi sebagai orang tua di rumah. Nah, di sisi lain, ada sebuah kondisi yang juga baik kalau menurut saya, bahwa anak-anak itu mulai sadar untuk tidak, kalau dulu kalau liburan jalan-jalan gitu, sekarang mulai berpikir, jalan-jalan kita kemana? Ada isu kesehatan di sana. Terus anak-anak udah harus dipaksa untuk jaga kesehatan, harus selalu fit, tidak boleh sakit. Jaga kebersihan, kalau keluar rumah, habis dari masjid, pakai sajadah sendiri, bukan hanya sampai sana, tapi harus cuci tangan. Terus jaga jarak gitu ya. Ini bagian-bagian yang kita dipaksa untuk melakukan, dan insya Allah ini jadi sebuah kondisi sendiri yang insya Allah positif bagi kita semua. Beberapa poin yang mungkin saya ingin usulkan kepada Andalus berdasarkan hasil beberapa tahun saya bersama Andalus, khususnya di Putri, Ustadz. Saya ingin usul supaya mungkin yang usul pertama ini Ustadz adalah mengenai efektivitas dari ketersediaan sarana-prasarana yang ada. Jadi saya melihat Andalus sudah luar biasa berusaha untuk memenuhi berbagai fasilitas, tapi mungkin yang perlu dipertimbangkan saya usulkan supaya aktivitas itu bukan hanya tersedia, tapi juga efektif bisa digunakan ya, dan dijaga. Memang sangat berat karena berbagai macam model para santri kita ya, ada yang peduli, ada yang tidak peduli, dan ini sangat berat menjaganya. Tapi kesulitan ini mudah-mudahan tetap menjadi perhatian para ustadz dan para para guru-guru, para siswa juga, para santri di Andalus, supaya peralatan ini atau ketersediaan ini menjadi kebutuhan sama-sama, kebutuhan umat, kebutuhan yang harus dijaga juga bersama-sama, bukan hanya para dari pihak pesantren saja. Terlebih lagi dalam kondisi COVID ini, Ustaz ya. Kalau saya tadi melihat para santri nanti akan harus bawa botol sendiri. Tapi ketika botol itu nanti mengambil airnya dari keran yang itu menempel antara keran dengan botolnya, itu kurang lebih nanti jadi tidak efektif. Penularan bisa tetap cukup meluas gitu. Kalau misalnya seandainya terjadi ada satu santri yang terkena. Mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah masalah efektivitas dari fasilitas yang ada. Saya juga pernah mengusulkan terkait dengan misalnya kalau di Putri masalah air wudhu ya Ustaz ya. Betul, kerannya ada, tapi untuk ibu-ibu air wudhu ini sangat mengganggu ketika kerannya itu bersifat memancar gitu. Yang artinya pakaian ini akan basah dan cipratan air itu akan cukup merepotkan ya. Gitu. Bahkan bukan buat hanya ibu-ibu, juga bapak-bapak sendiri ketika kerannya itu melebar, ini akan sangat mengganggu. Jadi kami mohon para ustadz yang
bekerja di bidang sarana prasarana juga mempertimbangkan dari efektivitas peralatan yang ada. Saya kalau boleh mungkin usul ya Ustadz ya, ketersediaan alat ini juga perlu dipantau gitu. Saya kadang-kadang berpikir bisa nggak ya petugasnya itu belusukan itu Ustadz. Belusukan dalam artian sekali-sekali juga meninjau gitu. Oh ini keran untuk ini. Jadi wudhunya itu, soalnya kami melihat kalau di Putri ya, Ustadznya itu nggak wudhu bersama-sama gitu. Ustadznya wudhu di tempat lain gitu. Jadi tidak tahu peralatan itu bekerja dengan baik atau tidak. Jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan. Lalu mungkin yang masalah penegakan disiplin ya Ustadz ya, sudah kami melihat sudah cukup baik dan kami termasuk orang tua yang menganggap ya kalau memang anak salah harus diberikan hukuman disiplin. Tapi memang anak-anak lagi-lagi saat ini mereka sedang masanya untuk terus men-challenge ya bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Maksud kami tetap harus ada pemerataan, tetap harus ada keadilan, dan kalau memang ada dispensasi tetap harus diingatkan karena kalau misalnya ada satu saja yang mendapatkan dispensasi untuk tidak melanggar tapi tidak dikenakan sanksi atau melanggar tapi selalu terhindar dari hukuman, ini juga akan membuat anak-anak itu merasa tidak tegak keadilan di sana gitu. Dan ini beberapa kali memang dikeluhkan. Walaupun kami terus selalu memberikan ya mungkin karena para ustadz sedang sibuk dan seterusnya. Itu 2 poin yang ingin saya usulkan, Ustadz. Satu, saya ingin mengkonfirmasi dulu kita kalau nggak salah ada rencana untuk membangun kolam renang, Ustadz ya. Kalau nggak salah di pesantren Putra. Lalu yang ingin saya tanyakan apakah rencana pembangunan ini akan dijalankan, masih tetap jalan atau ada pertimbangan lain, dan kalau memang jadi ada kolam renang, apakah ini hanya untuk santri putra saja? Karena semangat para santri buati juga cukup tinggi juga untuk bisa berolahraga renang ini yang saya tahu. Itu kira-kira dari saya, Ustaz. Semoga Allah membantu kita untuk bisa mewujudkan cita-cita kita, niat mulia kita, sehingga kita bisa memiliki anak yang soleh dan soleha ke depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, insyaallah. Jazilan kepada Abu mewakili al-aba wa ummahat yang lainnya. Terima kasih atas sarannya dan doa-doanya. Semoga kita bisa terus bersinergi bersama. Kita adalah satu keluarga, apapun ke depan nanti, insya Allah Ta'ala semoga Allah memudahkan setiap langkah kita demi mendidik, mengajarkan kepada anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, soleha, anak yang sukses di dunia dan akhirat. Nah, mengenai saran dari Abu tadi, insya Allah Ustadz Nurdin akan menyampaikan beberapa hal. Silakan Ustadz Nurdin. Baik, terima kasih Ustadz Jaril waktunya. Terima kasih atas atensinya dari para santri kita nih, Masya Allah. Terima kasih juga atas kepercayaannya. Barakallahu fikum. 3 putra-putrinya di Andalus semua nih, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya sukses menjadi anak yang soleh-soleha, Insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih atas masukan-masukannya tadi kaitan dengan sarana prasarana dan efektivitas dalam pemanfaatannya. Memang ini bagian daripada PR kita, begitu. Contoh kasus tadi keran yang ada model keran itu yang di dalamnya kayaknya ada saringan lagi, begitu ya. Ketika dibuka itu muncrat begitu. Nah, itu mungkin kita perlu evaluasi lagi pemanfaatannya alat model tersebut dan bagaimana solusi untuk menanganinya nanti. Apakah dikasih selang gitu? Di beberapa tempat kita kasih selang begitu, mungkin ada yang jatuh tidak terpasang lagi, nah barangkali seperti itu. Tapi terima kasih secara umum atas masukannya, barakallahu fikum. Nah, kaitan dengan pendisiplinan santri kita ini, pendekatan yang kita miliki ada beberapa model pendekatan yang kita melanggar. Hukuman itu sebenarnya bukan tujuan daripada penegakan disiplin,
tapi sebagai satu cara bagaimana anak itu supaya kembali kepada tindakan yang selayaknya untuk dia lakukan. Nah, memang anak satu dengan yang lain itu beda-beda dan seterusnya. Nah, ini menjadi PR, termasuk untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Kami baru saja 3 hari yang lalu secara maraton itu mengadakan pelatihan tentang kepengasuhan. Ya, di antaranya adalah bagaimana ketika menemukan kondisi-kondisi kasus-kasus seperti yang tadi. Insya Allah bagian dari masukan yang sangat konstruktif untuk kita memperbaiki diri kami ke depannya insya Allah Ta'ala. Kemudian kaitan dengan kolam renang, ya, kaitan dengan kolam renang di Putra, insya Allah, karena pandemi ini, qadarullah masya fa'al gitu kan, semua fasilitas-fasilitas infrastruktur yang sedang kita kembangkan di Putra maupun di Putri, ya untuk sementara waktu kita stop, kita pending, ya karena kita harus berhitung dengan sangat cermat begitu untuk menyikapi kondisi ini, sehingga untuk sementara semua sekali lagi program-program pengembangan infrastruktur kita pending, kecuali yang memang kontraknya tidak bisa dinegosiasikan ulang gitu. Nah, kaitan dengan kolam renang ini nanti insya Allah Ta'ala bila mana kondisinya sudah stabil, sudah normal kembali, insya Allah itu sudah akan menjadi program selanjutnya. Dan karena memang sudah ada progresnya, itu sudah dikeruk, itu sudah pakai bulldozer, tinggal pembangunannya daripada kolam itu tinggal dibeton dan seterusnya. Nah, insya Allah Ta'ala hal yang sama juga nanti akan kita lakukan di Putri. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Tentunya nanti yang di Putri adalah akan secara pembiayaan akan lebih besar dibanding dengan yang di Putra karena harus tertutup, ya kan? Karena harus indoor gitu. Itu mau nggak mau lebih baik kita nggak buat gitu kan daripada membuat tapi outdoor. Gitu. Tidak ada pilihan sehingga memang nabungnya itu harus agak lama. Yayasan dan pesantren nabungnya harus agak lama, tapi insya Allah secara fasilitas ya kita tidak akan membeda-bedakan untuk yang putra maupun yang putri, termasuk juga fasilitas masjid ini yang terdekat yang sangat urgent untuk kita bangunkan di Putri ini adalah masjid. Jadi insya Allah Ta'ala mungkin kami sesekali nanti akan kita share dengan wali santri set plan putra maupun set plan pengembangan di Putri. Itu nanti masjid yang ada itu nanti akan khusus untuk wali siswa. Nah, untuk yang akhwat khusus nanti mereka santri-santri masjidnya ke dalam lagi nanti insya Allah Ta'ala sehingga representatif untuk mereka karena kadang-kadang memakai cadar juga buat mereka katanya dalam kondisi cuaca tertentu kurang nyaman begitu sehingga kita juga memikirkan kenyamanan itu gitu memperhatikan kenyamanan mereka sehingga bagaimana ke depan itu Putri itu betul-betul di lokasi mereka punya lokasi yang private mereka betul-betul terjaga karena tidak adanya kaum Adam yang yang punya akses ke sana gitu. Ini yang sedang kita prioritaskan untuk pembangunan di dalam rencana jangka pendek ini. Namun qadarullah masya fa'al ya kita harus menghentikan semua rencana-rencana itu termasuk pembangunan kelas yang sudah 80% mungkin, tetapi saya tidak mau berandai-andai, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Saya pikir jaga-jaga itu adalah mungkin salah satu tindakan yang harus kita lakukan preventif, bukan berarti kita tidak tawakal, tapi insya Allah justru itu bagian daripada menyempurnakan usaha dan tawakal kita kepada Allah sehingga upaya-upaya pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk sementara semuanya kita hentikan untuk menyikapi kondisi yang ada insya Allah. Karena yang terpenting untuk kita adalah bagaimana KBM yang penting itu terus bisa berjalan, pesantren bisa survive menghadapi situasi yang ada ini. Barakallahu fikum Ustaz atas waktunya dan atas kepercayaannya juga kepada yang lain, para wali santri yang lain. Terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan sinergi kita insya Allah Ta'ala diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghasilkan putra-putri kita yang robbani sekali lagi yang cendekia dan mandiri.
Allahumma amin. Amin. Barakallahu fikum. Terima kasih barangkali atas masukan-masukannya, dan untuk wali santri yang lain yang melalui chat sudah menyampaikan pertanyaannya, dan juga saran-sarannya, insya Allah terekam, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mudah-mudahan bisa diberikan jawabannya di lain kesempatan insya Allah Ta'ala, karena sekarang waktu kita sangat terbatas, mungkin kita tidak bisa menjawab semuanya insya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Dan untuk nanti teknis pembelajaran, tadi juga ditanyakan teknis pembelajaran untuk nanti sampai kepada waktu tatap muka, pakai akun yang mana, pakai Zoom yang ID yang mana, dan seterusnya. Nanti insya Allah Ta'ala ada tim kita yang akan menghubungi Bapak Ibu melalui grup-grup, dan nanti akan dikelompok-kelompokkan per kelas-kelas untuk memudahkan koordinasi insya Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, dan terima kasih atas kepertanyaannya. Barakallahu fikum. Syukran. Syukran Ustaz Nurdin. Menginjak di sesi terakhir ini, kita ucapkan sekali lagi ahlan wa sahlan kepada para santri maupun santriwati baru pesantren Islam Internasional Al-Andalus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah kalian beserta orang tua kalian. Kita akhiri dengan membaca kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.